Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta pelatihan online Twin Acusen yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa memulai penyampaian materi soal perihal Twin Acusen. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka ataupun bisa dibaca, dicetak, di print out materinya yang ada di PPT. Kita akan kirimkan video penjelasan materi-materi yang sudah di-share. Jadi silakan dicetak baru kemudian bisa menyimak video-video yang akan saya sampaikan. Baik, kita mulai saja. Twin Acusen. Sejarah terapi Twin Acusen. Gunung Butong atau Wudangsan adalah tempat lahirnya terapi Twin Acusen. Metode terapi Twin Acusen berasal dari nenek moyang keluarga Lee yang bernama Lee Hervé yang dipelajari dari gurunya, seorang penganut Taoisme atau pendeta Tao yang bernama Rohan Sengren. Yang selain mahir ilmu silat atau wushu, juga ahli dalam bidang mengobati penyakit. Jadi selain pendekar, beliau ini pendeta Rohan Sengren ini adalah juga seorang tabib. Dia memiliki keterampilan, keahlian mengobati orang. Jadi dulu di Cina seperti itu. Biasanya berpasangan antara tabib dan seorang pendekar. Jadi seorang tabib pun di situ juga memiliki kepandaian, keterampilan sebagai petarung. Jadi berbeda dengan kondisi zaman sekarang, kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini itu kalau khususnya di Indonesia sebagai mata pencarian ya, sebagai mata pencarian di situ ya ada seorang tabib, di situ juga ada pedagang mie ayam, ada guru, ada PNS, ada tentara, ada berbagai macam. Ya enggak apa-apa. Perbedaannya adalah tabib zaman dulu tentunya tidak akan kekurangan energi karena seorang pendekar dia rajin berlatih, rajin menjaga staminanya, sehingga juga bugar badannya. Tapi kalau di tempat kita supaya karena bukan pendekar ya harusnya ketika melakukan terapi itu ya harus hati-hati, jaga kondisi badan, jaga stamina, umpamanya seperti itu. Kalau tidak ya kita yang akan sakit. Lambat laun kita hanya nunggu waktu saja dan kita akan sakit kalau tidak bisa menjaga. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Karena apa? Kita akan kehabisan tenaga, exhausted. Kita akan kelelahan. Apa yang dijaga ya tentunya makan, istirahat, jam kerjanya tidak ngongso. Umpama kan ada kan terapis, apalagi seiring dengan waktunya ada go mesat, go panggilan-panggilan online itu kerja sampai jam 12 malam, kerja sampai jam 2 malam, kerja sampai jam intinya seperti itu, ngongso dalam bahasa Jawanya. Jadi staminanya tidak dijaga karena faktor karena faktor usia, bisa karena faktor keadaan, tuntutan kehidupan, tuntutan keluarga, harus membayar ini, membayar itu, lah gitu kira-kira. Ya langkah baiknya ini hanya sekedar sekedar masukan dan saran saja, langkah baiknya ya harus dijaga. Itu nggih. Jadi perbedaannya seperti itu. Mengobati tiap hari di atas 10 orang, 15 orang, 20 orang, itu ya harus dikontrol, dijaga, disesuaikan kondisi tubuhnya.
Atas perintah Ruhan Sengren, pula Li RV turun gunung untuk membangun keluarga dan dapat menolong lebih banyak orang menggunakan ilmu pengobatan Tuinachusen. Nah, tentu tidak cuma Tuinachusen, jadi mungkin ya ilmu herbal juga. Biasanya kan seperti itu, sudah satu paket keahlian Shinsei itu seperti itu. Ilmu pengobatan Tuinachusen diturunkan dari satu generasi ke generasi penerusnya di dalam keluarga Li. Sampailah kepada keturunan ke-16 dari Li RV, yaitu Li Chongyi atau Profesor Li Chongyi, seorang pakar konsultan TCM di Chengdu University yang menekuni praktek TCM selama 60 tahun lebih. Beliaulah yang memulai mengembangkan metode pengobatan Tuinachusen. Jadi si Li RV ini disuruh, diperintahkan sama majikannya, sama gurunya, guru besarnya yaitu Ruhan Sengren itu untuk turun gunung untuk membangun keluarga. Nah, umpama sudah waktunya, kamu sudah memiliki keterampilan, kamu sudah, saya kira cukup berkompeten, silakan kamu udah nggak usah ngikut saya lagi, biar saya yang di atas gunung sini, biar saya nggak punya keluarga. Nggak apa-apa, kamu harus punya keluarga, punya anak. Nah, itu kan kira-kira. Terus di sana juga banyak membutuhkan dirimu. Jadi banyak masyarakat di Cina kota, di Cina perkampungan, di bawah itu banyak yang sakit, butuh pertolonganmu. Di sana turun, silakan kamu tinggal bersama masyarakat di sana dengan tujuan membantu banyak orang. Nah, gitu kira-kira. Akhirnya ya terjadi karena memang petunjuk sang guru, petunjuk mentornya seperti itu, si Li RV ini akhirnya turun gunung dan membangun sebuah keluarga dan membuka praktek pengobatan di Cina, di perkampungan di Cina di bawah gunung sana. Nah, ini sudah wajar ya seperti itu kalau zaman dulu ya. Nah, zaman dulu itu untuk mendapatkan ilmu daripada masternya atau dewan gurunya itu harus ngenger dalam bahasa Jawa. Ngenger itu yang mengikuti kemana-mana sambil membawakan makan, sambil membawakan minumnya, bahkan mencucikan apanya, bahkan menyisiri, melayani. Nah, itu sudah biasa. Nah, begitu pula pada kondisi dunia muslim zaman dulu, Nabi juga seperti itu. Banyak orang yang sebagai pengikutnya Nabi, yang mengikuti, ada yang dari kecil seperti Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Nah, mereka itu akhirnya karena dekat dengan Nabi, mengikuti kemanapun Nabi, ada beliau. Nah, akhirnya mereka kan tercatat di dalam sejarah bahwa seorang yang ahli ilmu, banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Nah, gitu kira-kira. Sama nih. Nah, cuman karena dunia ini sudah berkembang, dunia ini sudah sudah berubah, ya tidak perlu seperti itu. Sekarang ada LPK, LKP, kita semua bisa belajar di sana, kita bisa mencari ilmu di sana dengan konsekuensi membayar. Ya enggak apa-apa membayar, mengeluarkan mahar, membayar maharnya, ya enggak apa-apa. Wong namanya juga investasi, wong namanya juga ilmu. Gitu kira-kira. Jadi kalau seandainya kita belajar lewat LKP, kemudian mendapatkan ilmu, kemudian bisa dipraktekkan ilmunya, bermanfaat kepada orang lain, kan enggak apa-apa, bagus itu. Nah, yang penting jangan jadi jangan jadi pembohong, jangan jadi bermodalkan promo saja, lulusan kursusan Cina, tapi padahal tidak memiliki keterampilan, atau ngaku-ngaku Shinsei padahal belum Shinsei. Nah, itu jangan seperti itu. Nah, kita mengalir apa adanya, sesuai track, sesuai jalan yang benar. Ya, tidak usah neko-neko. Kalau memang kita sudah belajar, ya dipraktekkan. Gitu. Jadi nanti ilmu itu akan bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat kepada saudara-saudara kita, dan lain sebagainya. Kalau mau digunakan sebagai lahan mencari maisha, mencari penghidupan, ya silakan, monggo. Mau menarik boleh, satu kali tarik 250.000, enggak apa-apa.
atau yang mau sedikit sosial berdasarkan kemanusiaan seikhlasnya atau bahkan gratis, ya enggak apa-apa, silahkan. Gitu nggih. Kemudian sama keturunan ke-16 yang namanya Profesor Lee Chong Yi ini kemudian dikembangkan. Maksudnya dikembangkan itu bagaimana? Dikembangkan itu ya diteliti, dikembangkan sehingga terjadi perubahan-perubahan yang memang ternyata banyak manfaatnya. Nah, itu seperti apa? Seperti dilakukan penelitian sehingga mengantongi terapi pengobatan berbasis penelitian seperti IBM sertifikat. Nah, itu atau dulu alatnya berasal dari kayu, kemudian sekarang sama Lee Chong Yi, sama Profesor Lee Chong Yi ini dibikin berubah menjadi tembaga atau kuningan. Nah, karena apa? Secara klinis ternyata hasilnya secara klinis ataupun secara berdasarkan penelitian ternyata hasilnya lebih bagus menggunakan logam daripada kayu. Itu sedikit penjelasan tentang penelitian dan yang dikembangkan oleh Profesor Lee Chong Yi. Metode pengobatan tuinacusan tidak tercantum di dalam kitab-kitab klasik TCM karena proses penurunannya diturunkan secara rahasia dan hanya dilakukan secara verbal, tidak secara tertulis. Secara verbal itu ya cuman kata-kata saja. Jadi umpama anaknya, cucunya diajari begini caranya kalau sakitnya ini digitukan, diginikan. Nah, gitu kan kira-kira. Sehingga karena seringnya nerapi, karena seringnya praktek, anaknya, cucunya itu pintar-pintar semua. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah ya, ada beberapa orang itu yang mindsetnya itu suka gratisan, nah, gitu kan, tidak mau pelatihan, tidak mau membayar, itu kan ada. Coba cari di Google, nggak ketemu. Buku-buku di Cina pun nggak ketemu yang mengupas tentang tuinacusan itu. Nah, adanya ya paling buku textbook yang sudah dikeluarkan karena berdasarkan berakar daripada Profesor Lee Chong Yi ini sudah mengembangkan, tentunya ada textbooknya dan textbooknya pun berbahasa Mandarin, ya kita tidak akan bisa mengerti apa yang ditulis dan disampaikan dalam textbook tersebut, gitu kira-kira. Textbooknya seperti apa ya? Seperti yang di PPT materi dasar yang disampaikan Ketua LSK itu textbooknya seperti itu, gambarnya seperti itu. Oke, kita lanjut pada konsep dasar tuinacusan. Konsep dasar tuinacusan berkonsep berdasar pada teori apa? Teori Bagua. Tulisannya Bagua, membacanya Pakua. Pakua atau Bagua adalah 8 diagram atau simbol yang merupakan dasar sistem kosmogoni dan filsafat Tiongkok kuno. Dilihat dari asal katanya, Ba berarti 8, sedangkan Gua adalah trigram, 3 garis. Setiap gua terdiri dari 3 simbol Yao. Simbol Yao melukiskan bentuk yin dan yang. Di 3 strip, 3 garis itu melukiskan atau mengidentifikasikan bentuk daripada yin dan yang. Kalau yang garisnya panjang itu yang, kalau yang garisnya putus-putus itu menyimbolkan daripada unsur yin. Menurut sejarah, orang pertama yang menggunakan Bagua adalah Kaisar Fuxi. Kaisar Fuxi ini hidup 2800 sebelum Masehi. Jadi kalau kita berbicara tahun sebelum Masehi, karena kita menghitung tahun Masehi itu berdasarkan setelah Nabi Isa lahir. Nah, berarti 2800 tahun sebelum Nabi Isa lahir itu sudah di Cina itu sudah pintar-pintar orangnya, sudah melakukan pembukuan, melakukan pencatatan, administrasinya sudah lebih tertib dari bangsa lain, sehingga apa yang diwariskan zaman generasi sebelumnya itu bisa dinikmati anak-anaknya, anak turunnya. Coba kalau tidak ditulis, coba kalau tidak dibukukan, tentu anak-anak tidak akan
bisa menikmati warisan leluhurnya. Seperti bangsa-bangsa di Persia itu ketika kerajaan Islam diserbu oleh pasukan Genghis Khan, itu di daerah dekat Suriah sana kan, itu sejarahnya bahkan sampai di bumi hanguskan Baghdad itu, sehingga Sungai Tigris itu berwarna hitam karena tinta-tinta bukunya yang ada di museum ataupun di perpustakaan dunia kala itu habis semua bukunya, dan Sungai Tigris yang yang besar itu berwarna hitam karena tinta-tintanya yang terbawa aliran air Sungai Tigris. Akhirnya ya anak turunnya, keturunannya itu kembali menjadi orang-orang yang bodoh. Gitu kira-kira. Jadi kalau 2800 tahun itu ya kemungkinan setelah tahun pasca dari banjir bandang Nabi Nuh itu, kemudian anak turun Nabi Nuh kan menyebar ke penjuru seantero dunia. Nah itu mungkin setelah itu ada bangsa Cina, ada bangsa Afrika, ada bangsa dan segala macamnya. Kombinasi dari 4 garis utuh dan garis bersela merupakan lambang dari langit, angin, air, gunung, bumi, guntur atau petir, api, dan tanah. Di bagian tengah dari suatu bagua terdapat bagian yang melambangkan asas Tai Chi. Nah, silakan dilihat gambarnya, itu ada di materi. Nah, itu kalau tidak salah ya seperti ini. Nah, ini yang di tengah ini yang disebut lambang Tai Chi. Sedangkan yang di 8 ini ada langit, ada angin, ada air, ya kan? Ada tanah, ada gunung, ada petir dan segala macamnya. Nah, di situ maknanya apa? Maknanya adalah lambang Tai Chi. Tai Chi ini adalah kita bisa artikan sebagai diri kita bisa artikan sebagai manusia. Nah, manusia itu hidup harus harmoni dengan alam, harus selaras dengan alam. Nah, gitu kira-kira. Jadi supaya manusia bisa tetap keberlangsungan kehidupan manusia itu tetap berjalan, tetap berputar, ya harus selaras dengan alam. Jangan merusak alam, ya kan? Jangan merusak alam. Jangan merusak alam itu ya seperti penambangan, merusak hutan, terus banyak ya. Nah, akhirnya kan efeknya kepada kehidupan manusia. Setelah dilakukan pengerusakan alam, terjadi banjir. Setelah dilakukan pengerukan tambang, tanahnya labil, ambrol, rubuh. Nah, gitu kira-kira. Selanjutnya papan bagua. Jadi akhirnya itu tadi cuma sekedar simbol. Dan pada budaya masyarakat Cina pun sering membuat sebagai dalam bentuk papan ataupun handicraft ataupun kerajinan seperti tempat rokok, lampu, hiasan, atau bahkan karpet itu dengan gambar simbol Bagua tadi. Bagua memiliki 9 bidang yang membentuk bidang oktagon. Oktagon itu berarti 8 tadi ya. 8 sisi. Ahli Feng Shui Cina menggunakan